Allah sedang memantau siri yang kelima dan itu bermaksud bahwa Tuhan kita yang kekal dan maha mengetahui ini sedang memperhatikan jemaatnya. Kalau Anda sedang diperhatikan oleh seseorang, Anda akan mengalami sekurang-kurangnya dua perasaan. Kalau Anda meminati orang tersebut dan Anda tiba-tiba diperhatikan di tengah-tengah ramai orang, Anda merasa berarti dan pada masa yang sama Anda juga merasa dihargai. Dan oleh sebab itu maka sangat bergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan bila kita merasa diperhati ataupun sebaliknya di dalam kehidupan kita. Perasaan kedua, bila seseorang itu diperhati oleh orang lain, kalau dia merasa tidak suka atau mungkin ada sesuatu yang dia coba sembunyikan daripada orang itu, maka pasti dia tidak merasa diperhatikan oleh orang lain atau orang tersebut. Demikian juga dalam keadaan kehidupan setiap hari, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka kita senang diperhatikan oleh Tuhan karena memang Tuhan itu memperhatikan, memantau kita setiap waktu. Tetapi kalau akan ada sesuatu yang kita coba sembunyikan daripada Tuhan dan kita tidak suka kalau Tuhan dan orang lain yang tahu mengenai perkara tersebut, kita sama sekali tidak senang dipantau oleh Tuhan. Tetapi hakikatnya adalah sama ada Anda suka atau tidak diperhatikan dan dipantau oleh Tuhan, kita sentiasa dipantau oleh Tuhan. Gereja sentiasa diperhatikan oleh Tuhan, masyarakat sentiasa diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada pandangan Tuhan. Bagaimanapun kita memasukkannya di dalam lubuk hati kita atau dimasukkan dalam bahagian hati kita yang paling dalam dan kita kunci seberapa ketat yang mungkin dalam hati kita. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pandangan Tuhan. Dan ketika dia memantau kita, itu bermaksud bahwa ada sesuatu yang sedang diperhatikan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang sama ada menarik perhatian Tuhan secara positif atau negatif di dalam kehidupan kita. Kalau perkara itu positif, dia melihat sesuatu potensi di dalam kita, berarti bahwa perhatian Tuhan itu menyenangkan kita, karena bila kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan memberikan pertanggungjawab yang lebih besar kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak boleh dipercayai dalam hal kecil, dan Tuhan perhatikan hal itu secara negatif, maka jangan heran kalau apa yang ada pada kita juga Tuhan ambil daripada kita dan diberikan, dipercayakan kepada orang lain. Saudara-saudari, gereja di Sardis adalah sebuah gereja yang dicabar untuk menyelesaikan sesuatu yang pernah mereka mulakan. Surat kepada jemaat di Sardis, suatu panggilan untuk menyelesaikan apa yang mereka telah mulakan sejak daripada permulaan. Surat ini juga menunjukkan bahwa gereja tersebut sedang berada di persimpangan. Sama ada perkara yang mereka ikuti dan pegang dan amalkan dalam kehidupan mereka akan menentukan hala tuju dan masa depan gereja tersebut, baik secara jasmani maupun rohani. Ia tidak seperti satu gereja yang kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Tadi pagi waktu saya berkhotbah di kebaktian bahasa Filipina, saya bertanya satu soalan teka-teki yang sangat simpel. Kalau itu udang dan itu ketam berlomba untuk menuju kepada garis penamat, kira-kira siapa yang menang? Ada udang, ada ketam.
Jangan pula mengalir-alir kamu ke sebab tengah hari begini sudah dengar. Terbayang-bayang udang merah-merah, ketam yang juga merah-merah. Kalau ada perlombaan di antara kedua binatang ini, kira-kira siapa yang menang? Tadi di bahasa Filipin ada 4 orang angkat tangan, mereka kata ketam yang menang. Tapi udang langsung tidak ada yang angkat tangan. Saya katakan kedua-dua tidak akan menuju ke garisan penamat. Sebab itu udang akan undur ke belakang, sementara ketam akan pergi ke kiri atau ke kanan. Tidak pergi mana-mana. Jadi kadang-kadang kehidupan rohani kita adalah seperti begitu. Seperti ketam, seperti udang. Undur ke belakang. Ketam tidak undur ke belakang, tetapi dia tidak maju ke depan juga. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ada masalah, dia mengelak ke kiri, ke kanan. Ada masalah kalau Kristen jenis udang, dia undur ke belakang. Tidak maju-maju. Tetapi gereja di Sardis diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu yang mereka telah mulakan. Yang hebatnya adalah Tuhan tahu keadaan di Sardis itu, yaitu sebuah jemaat yang kelihatan hidup tetapi sebenarnya adalah mati. Bahagian pertama dalam ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Perkataan dikatakan di sini adalah seperti dikenali oleh orang, terkenal karena gereja itu sebenarnya kelihatan hidup. Dia ada satu reputasi, ada satu nama, ada satu pengisytiharan dan pengiktirafan bahwa seolah-olah menurut pandangan manusia, gereja di Sardis adalah gereja yang hidup. Tetapi menurut pandangan Tuhan, gereja itu tidak hidup. Gereja itu adalah gereja yang mati. Firman Tuhan berkata, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi jangan tertarik dengan reputasi yang diberikan oleh manusia, karena belum tentu itu benar. Jangan tertarik atau bangga dengan pendapat-pendapat manusia, karena belum tentu itu benar. Lihat dan perhatikan apa pendapat Tuhan mengenai sebuah gereja, mengenai seseorang pribadi, dan Anda akan melihat realitinya. Di antara reputasi dengan realiti dalam kehidupan seseorang atau sebuah gereja itu, kenyataannya, kebenarannya hanya dapat ditentukan oleh Tuhan, bukan karena pandangan manusia semata-mata. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bila Tuhan mengatakan gereja di Sardis itu sebenarnya gereja yang mati, saya ingin mengungsikan kepada Anda pada hari ini beberapa gejala gereja dan pribadi yang mati rohani. Dan saya harap Anda akan memperhatikan baik-baik, manalah tahu salah satu daripada gejala ini Anda sedang alami. Supaya akan ada tindakan yang drastik perlu dilakukan untuk membolehkan kita bersama-sama hidup secara rohani. Yang pertama, tanda orang yang mati rohani adalah kisah salib atau pribadi dan perbuatan Yesus di atas kayu salib tidak lagi menarik. Kita terlampau dingin dengan hal-hal kurban Yesus Kristus di atas salib. Bila kita mulai bercakap tentang Yesus mengasihimu dan dia mati di atas kayu salib untuk Anda, oh dia kata itu biasa sudah aku dengar. Seolah-olah tidak ada sentuhan apa-apa.
Ada satu kali terjadi di pedalaman ini, cerita istri saya. Orang menonton film Yesus. Waktu menonton film Yesus itu di tengah padang di satu pekan. Tiba-tiba bila sampai Yesus Kristus disalibkan, ada seorang makcik mulai teriak menangis karena melihat Yesus dalam film itu disalibkan dengan kejam. Tidak lama kemudian tiba-tiba dia sadar yang suntilnya jatuh. Dan dalam keadaan gelap, karena dia makan sirih kan jatuh waktu dia teriak itu. Dia mulai cari, di mana sudah sentil? Oh, di papaunku dia kata. Masa itu dia sangat teruja dengan pengorbanan Yesus. Beberapa tahun kemudian, orang boleh bertanya, balik di rumah dalam beberapa waktu, orang boleh bertanya, sama ada, masih ada kehangatan, kasih terhadap Tuhan, dan pada masa yang sama, cerita salib itu. Bila kali pertama Anda mendengar mengenai Yesus Kristus dan salibnya, dan bagaimana keterujaan yang Anda alami itu perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang sangat dingin dan biasa bagi kita. Apabila mujizat daripada Tuhan yang luar biasa menjadi biasa-biasa, gereja itu ada masalah. Karena sebenarnya dan sepatutnya setiap hari adalah waktu Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita. Cuma kita tidak menyadarinya. Karena terlampau biasa, terlalu biasa, sehingga apa yang luar biasa menjadi biasa-biasa bagi kita. Itu adalah karena kerohanian semakin beransur lemah dan akan menuju kepada kematian. Yang kedua adalah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ada hubung kaitnya. Bagaimana dengan kasih Anda yang mula-mula itu terhadap Tuhan? Apakah masih hangat seperti pada mulanya? Atau sudah ada perubahan? Kalau dulu berdoa, doa makan pun penuh dengan doa yang sangat puasa, sangat indah. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang terhidang ini dan sebagainya. Lama-lama dia mulai berpikir, aku berdoa pun Tuhan tahu sudah doaku tentang doa sebelum makan. Jadi satu hari ada seorang kawan berkongsi tentang pengalamannya. Dia kata, kalau saya berdoa-doa yang sama setiap kali mau makan, Tuhan sudah tahu. Jadi apa yang saya buat, dia kata, Tuhan seperti biasa, amin katanya. Semakin pendek, lama-lama tidak berdoa lagi. Sebab kasihnya yang mula-mula terhadap Tuhan sudah luntur. Dan itu menjadi penipuan diri sendiri. Bagus lagi seperti biasa. Kalau langsung tidak berdoa, tengok kiri kanan di kedai kopi, takut ada orang nampak berdoa, terus malu-malu berdoa. Saudara-saudari, suatu penyangkalan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah ibadah di gereja membosankan Anda? Apakah kebaktian di gereja membosankan Anda? Kalau Anda rasa bosan dengan kebaktian dalam gereja yang diurapi oleh Tuhan, itu pun tanda gejala kematian rohani perlahan-lahan. Bukan itu saja. Malas beribadah, gagal melakukan kewajiban. Kita tahu apa yang baik dilakukan, kita tidak mau buat. Bagaimana dengan tidak merasa terbeban?
untuk memenangkan jiwa bagi orang lain, bagi Tuhan Yesus Kristus demi kepentingan orang lain. Biarlah itu pastor-pastor, penginjil-penginjil, padri-padri, biarlah mereka menginjil. Kami ini orang awam, ikut saja. Seperti begitu. Tidak mau lagi turut serta. Dan dalam hal itu juga tidak mau mengambil bahagian di dalam aktiviti gereja, aktiviti rohani. Biarlah mereka, kita diam-diam dan sebagainya. Itu pun tanda-tanda kematian rohani. Bagaimana dengan daya tarik? Apakah hal-hal dunia lebih menarik bagi Anda dibandingkan dengan hal-hal rohani? Kalau Anda mulai tertarik lebih kepada hal-hal dunia, mengutamakan yang lain daripada Tuhan, itu pun tanda-tanda kematian rohani. Kalau Anda mulai mengalami semua tanda-tanda yang saya sebutkan, ada list yang panjang. Kalau mau pemeriksaan kesehatan rohani, ada list yang panjang. Tapi ini sebahagian kecil daripadanya. Kalau Anda mulai merasakan dan mengalami gejala-gejala ini, peringatan penting bagi jemaat di Sardis adalah juga peringatan untuk saudara-saudari dan saya, yaitu dalam ayat 2 dan 3. Ingatlah dan bertaubatlah. Dikatakan di sini, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Tuhan Yesus memperingatkan jemaat di Sardis supaya dengan keadaan kematian rohani itu, satu-satunya tindakan yang paling wajar adalah bangun dan menguatkan apa yang masih tinggal. Kalau rumah tangga mulai berantakan, berada di ambang perceraian dan sebagainya, saya selalu memperingatkan baik suami ataupun istri untuk mengenang semula pertemuan mereka yang mula-mula. Sebab harus kembali kepada waktu itu untuk coba membantu kembali bagaimana hubungan mereka yang hangat sebelumnya. Tetapi juga bagi Anda yang berniaga misalnya, bila Anda berada di ambang kemuflisan, bankrupt, sedikit uang yang masih ada pada Anda itu sangat bernilai untuk digunakan pakai membangun semula perniagaan Anda. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Selagi ada sedikit kasih kepada Tuhan, walaupun mungkin sudah ada gejala-gejala yang kita telah lihat sebentar tadi, selagi ada takut akan Tuhan di dalam hati kita, mari kita pergunakan itu sebagai jalan keluar yang dibekalkan oleh Tuhan untuk bangkit semula secara rohani dalam kehidupan kita. Karena selagi ada Tuhan, seperti lagu rohani yang Anda selalu dengar, aku masih ada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi ada harapan untuk maju selanjutnya, ingatlah, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, biarpun yang tinggal sedikit. Rujuklah kepada itu, kembali kepada itu, dan bangun semula apa yang tinggal di tempat itu. Saudara, bukan sahaja itu. Ayat 3 berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertaubatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Tuhan kata, aku akan datang seperti pencuri
dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bermaksud bahwa selagi ada sedikit itu yang Anda tahu, yang kenal, yang Anda mengalami kebaikan Tuhan sebelumnya, rujuk semula kepada pengalaman itu. Dan pasti Anda akan dibawa semula oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk mengalami lebih banyak perkara-perkara yang besar daripada apa yang Tuhan telah pernah lakukan sebelumnya. Yang penting Anda mengingat dan menuruti apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Turuti dan bertobatlah agar Tuhan tidak akan datang dan dalam keadaan terkejut, dalam keadaan yang tidak bersedia, Anda dan saya terperangkap dalam ketidaktaatan kita. Saudara-saudari, ingat dan bertobat. Ingatlah dan bertobatlah. Kalau sudah ada pertobatan, ada usaha untuk mengingat kebaikan Tuhan, maka di dalam ayat keempat sampai ayat yang keenam, Alkitab mendorong kita untuk hidup menurut jalan Tuhan. Di sana dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Dalam pelayanan, dalam kehidupan, kami telah melihat bagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, sisa-sisa. Semua kata sisa-sisa. Bagi kita kalau itu sisa-sisa itu makanan, sisa-sisa makanan tidak penting bagi kita. Seringkali itu dipandang rendah, dipandang kotor, dan hanya binatang yang layak untuk memakannya. Pernahkah Anda melihat kanak-kanak pergi di tong-tong sampah dan kurik semua sisa-sisa? Coba untuk mencari sesuap nasi daripada sisa-sisa yang ditinggalkan oleh orang lain. Di bandaraya ini khususnya. Saudara-saudari, tetapi di sini dikatakan bahwa sisa-sisa itu penting. Dikatakan di Sardis ada beberapa orang. Di tengah-tengah kematian rohani di jemaat Sardis, ada beberapa orang yang masih tidak mencemarkan pakaiannya. Dan mereka tetap berada di dalam kekudusan dan mengikuti Tuhan. Sekian lama kami memperhatikan perkara ini. Bila kami melawat desa-desa pada tahun 80-an dan tidak ramai yang sebenarnya pergi ke gereja pada waktu itu. Tapi kami pasti melihat ada sekumpulan orang yang masih setia mengikuti Tuhan. Ketika Anda berada di tempat yang ramai, dari suku Anda yang mungkin kebanyakan tidak mengikuti Tuhan, Anda masih ada di situ sebagai sisa-sisa yang masih mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika mungkin keluarga Anda berantakan dan mereka tidak mau mengikuti Tuhan karena kekecewaan, Anda masih ada di situ untuk mengikuti Tuhan, dan Anda dipanggil dalam Alkitab ini ada beberapa orang, semua kata beberapa orang, dan beberapa orang itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Apakah Anda tergulung dalam beberapa orang itu di kota Kinabalu? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendapati ada orang-orang yang masih setia. Baru-baru ini sebab minggu lalu kami dijemput menghadiri satu conference atau perhimpunan wilayah Pasifik untuk Alfa, diwakili oleh 19 buah negara. Di tengah-tengah keramaian
dan kesibukan Bukit Bintang tiap-tiap malam sibuk. Ada gereja di atasnya tingkat 8, HTBB. Dan di situ ada perhimpunan masih setia kepada Tuhan. Liftnya kecil, muatan 5-6 orang. Kecuali ada lift lain tempat naik. Tempat makan banyak, 2-3 tingkat sampai di bawah. Tetapi tempat beribadah hanya satu. Di tengah-tengah semua keadaan di tempat itu, ada sekumpulan orang yang beribadah di atas. Dalam Alkitab ini dipanggil beberapa orang. Di tengah-tengah kesibukan di Kota Kinabalu, tiap minggu ada gaya street terkenal seluruh dunia. Kadang-kadang orang telanjur berjalan-jalan, habis masa tidak sempat beribadah. Jadi anak saya berpantun, 2-3 kucing berlari, yang lain berjalan-jalan katanya. Mungkin yang lain lari ke gereja, yang lain telanjur berjalan-jalan. Tapi Alkitab berkata, ada beberapa orang. Apakah Anda tergulung daripada beberapa orang ini? Kenyataan bahwa Anda ada di sini. Anda mungkin salah satu daripada beberapa orang ini di Kota Kinabalu. Dan apa yang berlaku? Dikatakan kalau begitu, teruskan kecemerlangan yang demikian. Selesaikan apa yang telah dimulakan oleh Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara, tahukah kita, sadarkah kita, bahwa sebelum Anda pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat Anda, Tuhan sudah ada rancangan untuk Anda dari permulaan. Dia sudah membekalkan jalan keselamatan bagi Anda dan saya di atas kayu salib dengan pribadi, melalui pribadi Yesus Kristus. Dia telah bekalkan semuanya. Dia hanya menunggu kita untuk datang kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu baik. Sebab itu Dia datang ke dalam dunia dalam pribadi Yesus Kristus dan mati di atas kayu salib untuk Anda, untuk saya, dan akhirnya bila kita menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat dalam kehidupan kita, kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, diselamatkan, mengalami kehidupan yang kekal yang hanya boleh dibekalkan oleh Dia, oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, dan Tuhan nampak itu. Tuhan nampak Anda jika Anda ada di sini. Laksanakan apa yang telah dimulakan dengan Tuhan. Karena dalam ayat yang ke-6 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalau Anda masih ada telinga, dengarlah firman Tuhan. Kecuali kalau sudah tuli, walaupun telinga cantik, anting-anting bertingkat-tingkat, tapi tuli, tinggal perhiasan saja. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, anting-anting baru 1 tingkat. Telinga sudah cantik. Dan ramai orang suka dengar firman Tuhan. Bila telinga sudah 3-4 tingkat anting-anting dengan berbagai bentuk, macam-macam. Akhirnya laki-laki pun pakai anting-anting. Tapi sayang, kalau telinganya cantik kelihatan, tuli tidak mendengar firman Tuhan. Telinga untuk mendengar, sebab itulah Tuhan cipta telinga. Kalau ada telinga, baru tidak mendengar,
tuli rohani, buat apa ada telinga? Kita bersyukur sebab di kepala kita ini ada 7 lubang kan, 2 mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 saja mulut. Bayangkan kalau ada mulut pun 2, 1 depan, 1 belakang. 1 mulut saja sudah riuh dalam rumah. Walaupun 1 orang, kalau bukan membebel, mungkin membawang melalui telepon. Itu baru 1. Kalau 2, 1 sini, 1 sini, bayangkanlah keadaan dalam rumah. Tapi Tuhan itu bagus. Dia cipta 1 saja mulut untuk memuji Tuhan. Jadi ada lagu sekolah minggu, 2 mata pandang Tuhan, 2 telinga dengar firman, apalagi itu? 2 kaki ikut jalanan. Akhirnya dia kata, 1 lidah memasyurkan, sebulat hati kuserahkan, katanya. Saudara, mengapa ada telinga bermacam-macam bentuk? Ada yang lebar, ada yang tidak berapa lebar. Tapi lebar lagi telinga gajah. Saudara-saudari, itu untuk mendengar. Alkitab berkata, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Buat apa ada telinga kalau tidak mendengar? Karena untuk itulah telinga diciptakan oleh Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata, dengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, baik bagi Anda yang berada di katedral pada hari ini, maupun Anda yang akan menonton rekaman ini di YouTube atau di Facebook All Saints, dengar firman Tuhan baik-baik. Karena kalau tidak, kita akan kedapatan. Alkitab kata ada reputasi hidup, tetapi pada hakikatnya mati. Jalannya adalah ingat, bangun, dan bertobat. Supaya nanti siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita tidak akan menjadi jemaat yang mati. Kelihatan hidup tetapi mati rohani. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya kepada hari Kristus Yesus. Jika Tuhan telah memulakan sesuatu yang baik dalam hidup Anda, mari kita berjuang bersama untuk meneruskannya sampai selesai pada hari Kristus Yesus. Supaya kita berkenan di dalam Tuhan dan tidak sekadar dilihat hidup, tetapi benar-benar hidup dalam kehidupan rohani kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan adalah Tuhan yang hidup, mampu menghidupkan kehidupan rohani yang mati menjadi hidup semula. Kami mau menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan-Mu. Berilah kehidupan kepada setiap pribadi dalam hal rohani, supaya kami akan punya hubungan yang erat intim dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.